warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anakku sayang? Sudah lama sekali kita tidak ketemu nak ya. Jangan rindu ya. Ibu tahu rindu itu berat. Biar ibu aja. Ibu ternyata sangat merindukan candaan kita yang seperti ini nak. Kita lama sekali tidak bertatap muka sehingga ibu guru kangen sekali sama kalian. Materi yang kemarin yaitu tentang perkalian skalar 2 vektor sudah kita bahas dan sudah kalian selesaikan latihannya. Untuk pertemuan ini kita akan membahas tentang sudut antara 2 vektor, lanjutan dari materi yang kemarin nak. Kalian perhatikan di sini kita masih menggunakan rumus perkalian skalar 2 vektor yang kemarin. Nah, dari rumus ini kita akan mendapatkan rumus untuk menentukan sudut antara 2 vektor. Tolong kalian perhatikan. Vektor A dot vektor B sama dengan modulus vektor A, modulus vektor B cos theta, dengan theta adalah sudut dari vektor A dan vektor B, dan vektor A dot vektor B sama dengan A1 B1 ditambah A2 B2 ditambah A3 B3, maka modulus vektor A modulus vektor B cos theta sama dengan A1 B1 ditambah A2 B2 ditambah A3 B3. Kalian perhatikan nilai ini akan ekuivalen dengan cos theta sama dengan A1 B1 ditambah dengan A2 B2 ditambah dengan A3 B3 dibagi dengan modulus vektor A modulus vektor B. Angka ini, simbol-simbol ini begitu cantik nak. Kalian perhatikan beberapa simbol itu berulang. Artinya inilah cara kita untuk membuat bentuk lain dari rumus yang pernah kalian kenal kemarin. Jadi rumus yang kemarin jangan dilupakan, tetap kita pakai. Ingat matematika itu berkesinambungan. Jadi rumus-rumus sebelumnya itu tetap kita pakai nak. Jangan kalian lupakan ya. Untuk selanjutnya kalian perhatikan di sini. A1 B1 ditambah A2 B2 ditambah A3 B3 per akar dalam kurung A1 pangkat 2 ditambah A2 pangkat 2 ditambah A3 pangkat 2 kali B1 pangkat 2 ditambah B2 pangkat 2 ditambah B3 pangkat 2. Nah, sekarang kesimpulan dari semua penjelasan yang ada di sini adalah jika theta menyatakan besar sudut antara vektor A dan vektor B, maka kosinus sudut theta ditentukan dengan rumus yang pertama, cos theta sama dengan vektor A dot vektor B dibagi dengan modulus vektor A kali modulus vektor B. Selanjutnya bentuk yang kedua adalah cos theta sama dengan A1 B1 ditambah A2 B2 ditambah A3 B3 per akar buka kurung A1 pangkat 2 ditambah A2 pangkat 2 ditambah A3 pangkat 2 kali B1 pangkat 2 ditambah B2 pangkat 2 ditambah B3 pangkat 2. Bentuk yang ketiga, theta sama dengan arkes cos dalam kurung, ini bukan simbol nilai mutlak ya nak ya, bukan nilai modulus ya nak ya, tetapi ini adalah dalam kurung vektor A dot vektor B dibagi dengan modulus vektor A vektor B sama dengan, ini adalah simbol dari inverse ya, inverse dari cos dalam kurung vektor A dot vektor B dibagi dengan modulus vektor A modulus vektor B. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke contoh soal. Kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, diketahui titik A 2, 1, 5, titik B min 2, 3, 3, dan titik C 1, 0, 3. Hitunglah besar sudut antara vektor AB dan vektor AC. Kalian masih ingat bagaimana cara kita untuk menentukan vektor posisi yang materi sebelumnya yang pernah kalian presentasikan dulu nak? Yang pertama kali kita lakukan adalah menentukan vektor posisinya.
Ya. Vektor AB vektor posisi B dikurangi dengan vektor posisi A. Ini didapatkan dari OB dikurangi dengan OA. Nah, sekarang kalian perhatikan masing-masing dari vektor yang ada di sini, dari titik-titik yang ada di sini, mohon maaf, kalian akan operasikan, yaitu vektor B dikurangkan dengan vektor A, unsur-unsur yang seletak kalian akan operasikan, nak. Negatif 2 dikurangi dengan 2, hasilnya adalah min 4 atau negatif 4. 3 dikurangi 1, 2. 3 dikurangi 5, negatif 2. Demikian juga dengan vektor posisi yang selanjutnya itu AC vektor C dikurangi dengan vektor A. Ya, kita tulis dulu vektor posisinya. Jadi disimbolkan dengan C kecil ya, nak ya. Vektor C dikurangi dengan vektor A. Kalian perhatikan titik C itu memiliki unsur-unsur 1, 0, 3, kemudian titik A 2, 1, 5. Unsur-unsur yang seletak ini kalian akan kurangkan. Kalian perhatikan, jangan salah, jangan keliru mengurangkannya. 1 dikurangi 2 sama dengan negatif 1. 0 dikurangi 1 sama dengan negatif 1. 3 dikurangi 5 sama dengan negatif 2. Langkah selanjutnya adalah kalian harus tahu apa sih yang kita butuhkan untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan ini. Kalian perhatikan unsur-unsur yang dibutuhkan dalam menyelesaikan soal ini. Yang pertama, kalian akan membutuhkan nilai untuk vektor A dan vektor B, nanti yang sudah kita dapatkan ini. Kemudian di sini panjang vektor A dan panjang vektor B. Nah, sekarang kalian perhatikan, yang pertama kali untuk mendapatkan nilai yang ada di pembilang ini adalah kalian akan kalikan vektor AB dikalikan dengan vektor AC. Hasil akhir ini akan kalian kalikan. Ya. Kalian masih ingat perkalian skalar 2 vektor yang kemarin? Min 4 atau negatif 4, 2, negatif 2, dot negatif 1, negatif 1, negatif 2. Unsur-unsur yang seletak kalian akan kalikan, kemudian kita jumlahkan hasilnya, nak. Negatif 4 kali negatif 1 ditambah dengan 2 kali negatif 1 ditambah dengan negatif 2 kali negatif 2. Didapatkan nilai yaitu 4 negatif 2 4. Didapatkanlah nilai 6. Untuk berikutnya kita akan tentukan panjang atau modulus dari vektor A dan modulus vektor B, atau sering juga disebut dengan besar vektor A dan besar vektor B. Ya, banyak sinonimnya di sini, nak. Nah, sekarang kita lanjut selesaikan. Ya, di sini kita akan menentukan panjang. Kita akan gunakan nilai yang sudah kita dapatkan di sini dengan cara dikuadratkan. Ingat rumus yang kedua ini, nak. Jadi unsur-unsur yang sudah kita dapatkan di sana kita kuadratkan. Ya.
negatif 4 pangkat 2 ditambah dengan 2 pangkat 2 ditambah dengan negatif 2 pangkat 2. Didapatkan hasil ini 16 tambah 4 ditambah 4. Berapa hasilnya, Nak? Hasilnya adalah akar 24. Boleh disederhanakan? Ya, sama dengan 2 akar 6. Ya. Untuk sementara Ibu Guru pinjam dulu tempat ini karena tempatnya tidak memungkinkan. Ibu Guru pinjam dulu sebentar sebelum kita lanjut ke soal kedua. Kalian perhatikan, panjang vektor AB sudah kita dapatkan. Sekarang kita akan tentukan panjang vektor AC. Ya, caranya sama, Nak. Persis sama. Cuman nanti di sini unsur-unsurnya sudah berbeda lagi sesuai dengan hasil yang ada kita dapatkan di sini. Negatif 1 pangkat 2 negatif 1 pangkat 2 ditambah dengan negatif 2 pangkat 2. Ya, hasilnya adalah 1 ditambah 1 ditambah 4. Hasilnya adalah akar 6. Ya. Apalagi yang kita butuhkan di sini? Kalian perhatikan, sudah semuanya kah kita dapatkan? Oh, sudah. Berarti kita sekarang tinggal menentukan nilai dari cos theta. Cos theta. Ingat rumusnya? Vektor A dot vektor B dibagi dengan modulus vektor A atau panjang vektor A dikalikan dengan panjang vektor B. Ya. Tinggal kalian substitusikan nilai-nilai yang kita dapatkan di sini, Nak. Atau mungkin kalian masih bingung karena di sini kok Bu, di sini vektor AB, di sini vektor AC, kok Ibu menulisnya lagi menggunakan simbol yang ada di sini? Kita sesuaikan. Berarti kita sesuaikan dengan soal, berarti ini maksudnya vektor A yang ada di sini maksudnya adalah vektor AB. Ya. Kemudian ini adalah vektor AC. Sedangkan modulus vektor A sama dengan ini, Nak, sama. Ini adalah vektor AC. Ya, modulus vektor AC atau panjang vektor AC. Tinggal kita substitusikan nilainya. Di sini didapatkan nilai berapa, Nak? Hasilnya adalah 6. Berarti 6 dibagi dengan berapa? 2 akar 6 kali akar 6. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 6 per 2 kali 6. Ya, sama dengan setengah. Ya. Cos theta sama dengan setengah. Ini ekuivalen dengan theta sama dengan berapa? Theta sama dengan berapa? 60 derajat. Masih ingatkah trik yang Ibu berikan kepada kalian tentang cara menentukan nilai-nilai sudut istimewa? Kalau nilainya bukan merupakan sudut istimewa, kalian bisa mencari menggunakan kalkulator. Ya, Nak, ya? Karena sekarang sudah tidak berlaku lagi tabel yang dulu kita gunakan. Biasanya kita sekarang lebih simpel dengan menggunakan kalkulator. Atau di HP juga ada kalkulator yang lengkap. Selanjutnya, contoh kedua. Contoh kedua, atau perlu dianalisa lagi soal-soal ini, Nak, cara penyelesaian soal ini. Ya, pelan-pelan ya, Nak, ya. Tergantung soal, nanti kalau memang soalnya lebih sederhana, maka kalian tidak akan menggunakan vektor posisi ini dalam menyelesaikan, artinya tidak menggunakan langkah sepanjang ini. Dia bisa lebih simpel tergantung dari soalnya, Nak. Nah, sekarang contoh kedua, diketahui vektor A sama dengan 2, 1, min 3 dan vektor B sama dengan min 1, 3, min 2. Hitunglah kosinus sudut antara vektor A plus vektor B dan vektor A dikurangi dengan vektor B. Apa beda soal yang pertama, contoh soal yang pertama dengan contoh soal kedua, Nak? Nah, di sini kita disuruh menghitung kosinusnya saja.
Artinya kita tidak akan mencari sampai nilai tetanya. Kita hanya mencari nilai berapa nilai yang didapatkan di sini nanti. Nah, sekarang kita mulai langkah-langkah yang kita lakukan pun sama. Sama nak, yang kita lakukan. Ibu guru hapus dulu. Ibu guru hapus, silahkan kalian rekam dulu nak ya. Ya, Ibu guru hapus. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Diketahui vektor A sama dengan 2, 1, min 3 dan vektor B sama dengan min 1, 3, min 2. Perintah soalnya adalah hitunglah kosinus sudut antara vektor A plus vektor B dan vektor A min vektor B. Ada dua jawaban nanti di sini nak ya, kalian perhatikan. Ya, artinya di sini kalian analisa dulu soal tersebut, apa saja yang dibutuhkan dalam soal ini. Yang pertama adalah kita akan mencari hasil dari operasi penjumlahan A, vektor A dan vektor B. Ini langkah awalnya nak ya. Vektor A ditambah dengan vektor B, kalian perhatikan nilai yang ada di sana. A adalah 2, 1, min 3 dijumlahkan dengan min 1, 3. Ini nilai dari vektor B nak. Unsur-unsur yang seletak kalian jumlahkan. 2 ditambah dengan negatif 1 sama dengan 1. 1 ditambah 3 sama dengan 4. Min 3 ditambah dengan min 2 sama dengan min 5. Ya, lanjut. Vektor A dikurangkan dengan vektor B. Ya. 2, 1, min 3 dikurangkan dengan min 1, 3, min 2. Ya, hasilnya adalah 2 dikurangkan dengan negatif 1, hasilnya adalah 3. 1 dikurangkan dengan 3 adalah negatif 2. Negatif 3 dikurangkan dengan negatif 2 sama dengan negatif 1. Ya. Selanjutnya kita butuh apa nanti? Ya, kalian sesuaikan dengan bentuknya nak ya. Apa yang ditanyakan berarti kita akan mengalihkan. Berapakah hasil perkalian dari vektor A ditambah dengan vektor B dikalikan dengan vektor A dikurangkan dengan vektor B. Ya. Unsur-unsur yang ada di sini kita akan kalikan menggunakan perkalian yang biasa enak ya. 1, 4, negatif 5 dikalikan dengan 3, min 2 atau min negatif 2, negatif 1. Ya, unsur-unsur yang seletak dikalikan kemudian dijumlahkan hasilnya nak. 1 kali 3, 3, kemudian 4 kali min 2 hasilnya adalah 8, kemudian min 5 kali min 1 hasilnya adalah 5. Hasil penjumlahannya adalah 0, bukan kosong ya. Kosong itu berbeda dengan 0. Selanjutnya kita akan mencari panjang vektor A ditambah dengan panjang vektor B. Ya, kalian tinggal mensubstitusikan nilai ini ke dalam rumus. Ya, 1 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 ditambah negatif 5 pangkat 2. Hasilnya adalah 1, 16 ditambah dengan 25. Hasilnya berapa nak? Akar 42. Ya. Lanjut. Panjang vektor A dikurangkan dengan vektor B. Unsur-unsur yang ada di sini kalian masukkan ke rumus. 3 pangkat 2 ditambah negatif 2 pangkat 2 ditambah negatif 1 pangkat 2. Ya. Tolong diperhatikan. 3 pangkat 2, 9 ditambah 4
ditambah 1. Akar 14. Sip. Lanjut, kita akan masukkan ke rumus. Ya, cos theta. Ya. Kalian masukkan ke rumus. Rumusnya apa, Nak? Disesuaikan dengan pertanyaan ya, Nak ya. Disesuaikan dengan pertanyaan. Berarti di sini vektor A ditambah vektor B dikalikan dengan vektor A dikurangkan dengan vektor B dibagi panjang vektor A ditambah vektor B, ya, kalikan dengan vektor A dikurangkan dengan vektor B panjangnya. Ya, ini sudah ada semua lengkap hasilnya. Kalian tinggal substitusikan ke dalam rumus semua hasil yang sudah kita dapatkan ini. Didapatkanlah hasil sama dengan 0 per akar 42 dikalikan dengan akar 14. Nolnya di tengah aja biar cantik. Hasilnya berapa? Hasilnya 0. Sudah selesai. Jawabannya adalah 0. Tapi kita tidak disuruh untuk mencari nilai tetanya ya. Dia hanya menyuruh kita atau memerintahkan kita untuk menghitung kosinus sudut antara vektor A plus vektor B dan vektor A min vektor B. Demikian penjelasan Ibu, anak-anak sekalian. Mudahan kalian begitu mudah dimudahkan oleh Allah dalam memahami materi ini. Ibu guru selalu ingatkan kita tidak perlu buru-buru dalam menyelesaikan soal matematika itu, Nak. Matematika begitu indah, begitu menyenangkan, membuat hati jadi adem, bisa jadi hiburan. Challenge-nya sangat banyak ya, Nak ya. Jadi kita seperti ada tantangan-tantangannya itu seru, Nak. Kalau terlalu mudah malah tidak enak, bikin ngantuk. Tetapi kalau soalnya itu ada tantangannya, malah kita jadi semangat, memberikan semangat hidup juga. Demikian anak-anakku sekalian, terima kasih atas perhatian kalian. Doa Ibu selalu semoga ini akan menjadi ilmu yang barokah untuk kalian. Semoga akan mendatangkan rezeki yang barokah dan akan menjadi bekal hidup kalian menuju kehidupan yang barokah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.